Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ajrio Mauradana Putra, mahasiswa dari mata kuliah Ekonomi Makro yang dibimbing oleh Ibu Dina Ayu Ijmi, SEMAK. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis kurva ISLM, yaitu model ekonomi yang menjelaskan interaksi antara pasar barang dan pasar uang dalam menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, pertama-tama akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Di bagian pojok kanan atas terdapat nama kampus, yaitu Universitas Insan Cendekia Mandiri. Lalu untuk di bawahnya ada submateri, yaitu keseimbangan kurva ISLM. Lalu untuk di bagian bawahnya lagi ada mata kuliah pelajaran ekonomi mikro, dan di sebelah pojok kiri bawah terdapat nama Instagram saya, yaitu Ajrio Mauradana AKN. Baik, untuk selanjutnya terdapat kartu mahasiswa saya. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu agar teman-teman tahu kalau saya itu yang memaparkan materi yang ini gitu ya. Oke, yang pertama perkenalkan, nama saya Ajrio Mauradana Putra. Untuk NIM saya 84131240006. Nah, program studi yang saya ambil itu yaitu program studi akuntansi. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di bagian tengah terdapat foto saya itu ya. Selanjutnya langsung kita masuk ke pengenalan terlebih dahulu mengenai menganalisis kurva ISLM dalam ilmu ekonomi mikro. Nah, dalam memahami dinamika perekonomian makro, salah satu alat analisis yang penting adalah model ISLM. Nah, model ini menjelaskan bagaimana hubungan antara sektor real dan sektor moneter dalam perekonomian melalui interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Nah, presentasi kali ini saya selaku pembawa materi akan menguraikan secara sistematis bagaimana kurva IS dan LM terbentuk, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasi kebijakan fiskal dan moneter terhadap keseimbangan ekonomi. Baik, untuk selanjutnya yang akan saya bahas itu apa sih model ISLM itu? Nah, menurut materi yang saya cari, yang saya rangkum, model ISLM ialah merupakan singkatan dari Investment Saving atau IS dan Liquid Preference Money Supply atau LM, adalah model ekonomi makro Keynesian yang menunjukkan bagaimana pasar barang ekonomi berinteraksi dengan pasar barang dana peminjam atau pasar uang. Model ini dipresentasikan sebagai grafik di mana kurva IS dan LM berpotongan untuk menunjukkan equilibrium jangka pendek antara suku bunga dan output. Nah, kurva IS ini menggambarkan himpunan semua tingkat suku bunga dan output atau bisa disebut PDB, yang dimana total investasi atau I sama dengan total tabungan atau disebut S. Nah, pada suku bunga yang lebih rendah, investasi lebih tinggi, yang berarti total output atau PDB lebih banyak, sehingga kurva IS akan miring ke bawah dan ke kanan. Nah, sedangkan jika kurva LM menggambarkan himpunan semua tingkat pendapatan atau PDB dan suku bunga di mana jumlah uang beredar sama dengan permintaan uang atau likuiditas. Kurva LM miring ke atas karena tingkat pendapatan yang lebih tinggi
mendorong peningkatan permintaan untuk menahan saldo uang transaksi yang membutuhkan suku bunga yang lebih tinggi untuk menjaga jumlah uang beredar dan permintaan likuiditas tetap seimbang. Nah, jadi gimana nih rekan-rekan? Apakah jelas apa itu model ISLM? Nah, untuk lebih simpelnya, saya berikan gambar di dalam PowerPoint tersebut. Di sebelah kanan bisa dilihat, yaitu ada tulisan IS dan LM. Nah, model IS atau investasi dan tabungan yaitu dari pasar barang berasalnya tuh. Nah, sedangkan untuk model LM yaitu likuiditas dan uang dari pasar uang. Jadi seperti itu mengenai eh, pengenalan singkat apa itu model IS dan LM. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi asumsi model IS dan LM. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu ya, kita tuh harus memahami bagaimana sih model IS dan LM itu gitu ya. Nah, ekonom Inggris John Hicks pertama kali memperkenalkan model ISLM pada tahun 1937. Nah, tidak lama setelah ekonom Inggris lainnya John Maynard Keynes menerbitkan The General Theory of Development, Interest and Money pada tahun 1936. Model Higgs berfungsi sebagai representasi grafis formal dan teori-teori Keynes, meskipun saat ini model belum terlalu utama digunakan sebagai perangkat heuristik. Tiga variabel eksogen atau eksternal yang penting dalam model ISLM adalah likuiditas. Oke, yang harus teman-teman ingat bahwa yang terpenting itu dalam model IS dan LM adalah likuiditas, investasi, dan konsumsi. Jadi ada tiga ya. Apa aja sih? Yaitu likuiditas, investasi, dan konsumsi. Menurut teori tersebut, likuiditas ditentukan oleh ukuran dan kecepatan pasokan uang. Nah, tingkat investasi dan konsumsi ditentukan oleh keputusan marginal masing-masing pelaku. Jadi, grafik ISLM meneliti hubungan antara output atau produk domestik bruto (PDB) dan suku bunga seluruh perekonomian disederhanakan hanya dua pasar output dan uang dan karakteristik penawaran dan permintaan masing-masing yang mendorong perekonomian menuju titik equilibrium. Selanjutnya, kita masuk kepada proses pembentukan keseimbangan pasar. Nah, saya merangkum ada 3 proses pembentukan keseimbangan pasar yang menurut saya ini penting untuk disampaikan kepada teman-teman. Yang pertama itu produsen menyediakan barang sesuai permintaannya. Dalam hal ini, kegiatan ekonomi meliputi produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga komponen tersebut harus berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan hubungan ekonomi yang baik. Produsen membutuhkan distributor agar barang produksi sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, produsen juga membutuhkan keuntungan dari konsumen untuk melanjutkan produksinya. Nah, jadi dalam hal ini, tugas produsen adalah menyediakan produk sesuai dengan permintaan konsumen. Karena jika barang yang ditawarkan secara berlebihan, sedangkan tingkat beli atau minat pembeli menurun, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan yang akan terjadi di pasar. Nah, bahkan hal tersebut dapat berakibat fatal dan dapat mempengaruhi harga pasar yang akan menciptakan keseimbangan pasar ini bakalan dilakukan penawaran barang sesuai dengan permintaan pembeli gitu ya. Nah, untuk poin yang kedua yaitu keseimbangan permintaan dan tingkat kesediaan. Nah, umumnya
konsumen mendorong produsen untuk memastikan persediaan produk cukup untuk beberapa waktu. Karena jika harga sesuai dengan permintaan pasar, berarti keseimbangan pasar telah tercapai. Nah, oleh karena itu, harga produk biasanya disesuaikan dengan stok yang tersedia. Bisa kita atau bisa dicontohkan lah ketika terjadinya pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Jika masker kekurangan pasokan, maka harganya pun akan naik. Benar nggak? Nah, sebaliknya, jika jumlah masker lebih banyak dari permintaan, kemungkinan besar harga produk akan perlahan menurun. Nah, permintaan pembeli atas barang di pasar memaksa penjual untuk memastikan bahwa stok barang yang akan dijual terus tersedia selama jangka waktu tertentu. Nah, penjual tidak akan menambah jumlah produk yang tersedia sampai produk yang ada habis terjual. Jadi, jika seseorang memperhatikan harga dan jumlah yang sama, maka pasar akan mencapai keseimbangannya. Oke, untuk yang terakhir yaitu menyediakan stok barang sesuai penawaran pembeli. Nah, salah satu pendorong terjadinya keseimbangan pasar yaitu karena adanya keseimbangan antara pemasok barang yang tersedia dan kebutuhan pembeli. Hal ini memaksa produsen atau penjual untuk memasok barang sesuai dengan persediaan yang dibutuhkan. Jadi ketika penjual dan konsumen menyepakati stok dan harga, maka keseimbangan akan terjadi. Namun sebaliknya, jika terjadi kekurangan persediaan, maka konsumen akan kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap kurva. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Kebijakan fiskal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada kontraktif dan ada ekspansif. Nah, di sini terdapat satu kurva yaitu kurva fiskal dan kontraktif. Nah, dapat diperhatikan ya. Dapat dilihat pada kurva di samping ini merupakan kebijakan fiskal kontraktif yang terjadi ketika government spending atau G menurun atau pajak atau disebut T naik. Ketika terjadi G turun, menyebabkan IS bergeser ke kiri, kemudian dari IS akan bergeser ke sebelah kiri yang menyebabkan Y itu turun. Nah, jadi Y ini adalah pendapatan nasional. Ingat-ingat ya, kalau Y itu pendapatan nasional. Ketika pendapatan turun, maka permintaan terhadap uang turun yang menyebabkan tingkat bunga ikut menurun. Fenomena ini muncul ketika pendapatan nasional tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansif. Nah, tujuannya apa sih pemerintah harus mengeluarkan kebijakan ekspansif? Yaitu untuk meningkatkan pengeluaran publik dan menurunkan pajak. Nah, kebijakan ini akan memperlambat siklus IS dan menaikkan suku bunga. Nah, beberapa kebijakan pemerintah pada saat ini ada 4 kalau tidak salah tuh. Yang pertama tuh mengurangi prioritas pengeluaran untuk APBN dan APBD pada sektor yang kurang penting. Untuk yang kedua, Presiden menghimbau untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin akses terhadap bahan pokok dan meminta program PKT diperbanyak yang kemudian menuntut agar daya beli masyarakat, khususnya masyarakat bawah, tetap terjaga. Yang ketiga, pemerintah juga membayar pajak penghasilan atau PPH pasal 21 yang dibayarkan oleh wajib pajak di industri pengolahan. Nah, pajak penghasilan impor dari pemotongan angsuran ini sesuai dengan pasal 25 PPH.
Untuk selanjutnya dan terakhir yaitu OJK memberikan keringanan kredit di bawah 10 miliar untuk usaha mikro kecil dan menengah atau biasa kita sebut sebagai UMKM gitu ya. Nah, keringanan ini berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama 1 tahun. Oke, ini juga termasuk ke dalam fiskal ekspansif gitu ya. Yang harus teman-teman ketahui, jika dilihat dari uraian kebijakan di atas, maka pemerintah mengalokasikan anggaran agar tetap pada yang dibutuhkannya. Tentunya akan meningkatkan pengeluaran pemerintah, menerbitkan beberapa program yang tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan nominal pajak. Kedua jenis dari kebijakan fiskal ini dilakukan agar keseimbangan dalam pasar barang dan pasar uang mencapai equilibrium. Selanjutnya kita beralih kepada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ialah proses di mana keuangan suatu negara dikelola untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjaga inflasi dan kemakmuran yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, kebijakan moneter ini merupakan kebijakan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan tinggi, stabilitas ekonomi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau neraca pembayaran neraca. Ketika stabilitas ekonomi terganggu, kebijakan moneter dapat digunakan sebagai faktor penstabil. Nah, kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kontraktif dan ekspansif. Oke, dapat teman-teman perhatikan pada bagian gambar, yaitu terdapat dua gambar kontraktif dan ekspansif. Nah, jika dilihat dari kurva tersebut, ketika MS turun, maka akan menyebabkan LM bergeser ke kiri, yang kemudian menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat suku bunga. Kenaikan tingkat suku bunga akan menyebabkan kekacauan yang terjadi. Nah, selanjutnya ada kebijakan moneter ekspansif ialah menambah jumlah uang yang beredar. Nah, hubungannya itu ketika MS naik akan menggeser LM ke sebelah kanan. Berikut kebijakan yang dilakukan pemerintah yang ditunjuk untuk mencapai keseimbangan dan kenaikan pada pendapatan. Untuk yang pertama yaitu pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan penurunan suku bunga yang sudah memasuki beberapa tahap hingga bertahan di 4,5% di semester 1. Melalui kebijakan ini diharapkan akan mendorong pengusaha dalam meningkatkan sektor usaha karena turunnya biaya modal perusahaan dan diharapkan dapat menekan angka pengangguran. Untuk yang kedua yaitu Bank Indonesia melakukan injeksi likuiditas dalam jumlah besar di perbankan sejak awal tahun 2020. Kebijakan QE atau quantitative easing dalam banyak hal berlaku bagi BI untuk membeli surat berharga negara, SPN, termasuk proteksi hutang masyarakat dan proteksi negara syariah di pasar sekunder, yaitu melakukan investasi di bank melalui sistem repo atau kontrak tebusan permanen bursa asing untuk mengurangi kebutuhan simpanan atau GWM, sehingga kebijakan moneter yang sekarang bisa diperoleh dikatakan sangat memadai. Ketika MS naik, maka akan menyebabkan LM bergeser ke kanan, yang kemudian menyebabkan terjadinya penurunan tingkat suku bunga. Penurunan tingkat suku bunga menyebabkan terjadinya investasi dan pendapatan naik. Nah, dapat dilihat dari Bank Indonesia ketika menurunnya tingkat suku bunga sehingga pengusaha dapat lebih banyak lagi berinvestasi dan nantinya akan menambah pendapatan nasional. Pengaruh meningkatnya pengeluaran pemerintah pada kemajuan output mengandalkan efek pengganda kebijakan tersebut yang dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan ISLM.
Kurva ini menunjukkan keseimbangan dalam pasar barang, sementara kurva LM menunjukkan keseimbangan dalam pasar uang. Untuk lebih memahami, sekarang saya langsung saja masuk ke materi analisis kurva IS dan LM. Kurva IS menunjukkan hubungan negatif antara tingkat bunga atau interest rate dan output atau produk domestik bruto atau garis miring pendapatan nasional. Nah, semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin rendah juga tingkat investasinya yang menyebabkan penurunan output. Sebaliknya, jika tingkat bunga rendah, maka investasi akan meningkat dan output pun akan meningkat. Ciri-cirinya itu yaitu kurva IS akan miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk selanjutnya, kurva LM menunjukkan hubungan positif antara tingkat bunga dan output. Keseimbangan pasar uang akan tercapai ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Kenaikan output menyebabkan peningkatan permintaan untuk uang transaksi dan menaikkan tingkat bunga. Ciri-cirinya yaitu kurva LM miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Untuk selanjutnya, titik potong ini menunjukkan keseimbangan simultan antara pasar barang dan pasar uang. Di titik ini, tingkat bunga dan tingkat output berada pada kondisi keseimbangan makroekonomi jangka pendek. Pemerintah atau otoritas moneter dapat mempengaruhi titik ini melalui kebijakan fiskal atau moneter. Selanjutnya kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi kurva LM. Perlu teman-teman perhatikan pada gambar yang saya tampilkan. Fungsi permintaan uang L sama dengan L1 plus L2, sedangkan L1 sama dengan KY dan L2 sama dengan MO plus MI. L sama dengan KY plus MO plus MI. Fungsi penawaran uang disebut MS. Pada fungsi keseimbangan pasar uang atau fungsi LM ditandai oleh L sama dengan MS. KY plus MO plus MI sama dengan MS. Jadi fungsi LM menjadi KY sama dengan MS dikurang MO dikurang MI. Berdasarkan fungsi LM tersebut, dapat dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM. Yang pertama, jumlah uang yang beredar atau biasa disebut MS. Yang kedua, jumlah uang yang diminta untuk spekulasi MO. Yang ketiga, kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tahun pendapatan. Yang terakhir, kepekaan permintaan uang untuk spekulasi THD suku bunga. Nah, jadi itu merupakan fungsi LM yang dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi bagian perekonomian 3 sektor. Diketahui fungsi tabungan S sama dengan 150 plus 0,2 YD. Fungsi investasi I sama dengan 530 dikurang 600 I. Penerimaan pemerintah berupa pajak sama dengan pengeluaran pemerintah sebesar $100. Nah, pertanyaannya, tentukan keseimbangan pasar barang atau faktor produksi dan gambarkan. Jadi keseimbangan di pasar kita tandai sebagai S plus T sama dengan I plus G. 150 plus 0,2 YD plus T sama dengan I plus G. 150 plus 0,2 dalam kurung Y dikurang T plus T sama dengan I plus G. 150
plus 0,2 dalam kurung Y dikurang 100 tutup kurung plus 100 sama dengan 530 dikurang 600 itu disebut I ditambah dengan 100. 150 plus 0,2 Y dikurang 20 ditambah 100 sama dengan 630 dikurang 600 atau disebut I ditambah 100. Selanjutnya 70 plus 0,2 Y sama dengan 630 dikurang 600 atau disebut I. 0,2 Y sama dengan 700 dikurang 600 atau I. Jadi fungsi IS yaitu Y sama dengan 3500 dikurang 3000 atau disebut I. Jadi itu untuk jawaban keseimbangan pasar penerimaan pemerintah yang berupa pajak. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi contoh soal analisis grafik. Soal 4 sektor. Keseimbangan 4 sektor ISLM. Diketahui fungsi konsumsi 100 plus 0,75 Y,1 sama dengan 60 dikurang 200 I. MS sama dengan 500, MD sama dengan 0,2 Y plus 428 dikurang 400 I. Dan G sama dengan 20. X sama dengan 30, M sama dengan 10. Pertanyaannya, tentukanlah fungsi IS dan LM sertakan gambar grafiknya. Untuk penyelesaian, pendapatan sama dengan pengeluaran. Saya ulangi sekali lagi. Pendapatan sama dengan pengeluaran. Bisa teman-teman lihat juga pada gambar yang saya cantumkan. Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Y sama dengan 100 plus 0,75 Y plus 60 dikurang 200 I plus 20 plus 30 min 10. Y sama dengan 675 dikurang 1000 I fungsi IS. Nah, jadi fungsi IS-nya itu yang saya obrolkan tersebut yaitu Y sama dengan 675 min 1000 I. Untuk fungsi LM yaitu MD sama dengan MS. 0,2 Y plus 428 dikurang 400 I sama dengan 500. 0,2 Y sama dengan 500 kurang 428 plus 400 I. Jadi Y sama dengan 360 plus 200 I merupakan fungsi LM. Oke, kita lanjut. IS plus LM 675 dikurang 1000 I sama dengan 360 plus 2000 I. Min 3000 I sama dengan 315. I sama dengan 10,5%. Kita substitusikan nilai Y ke persamaan IS atau LM. Dalam hal ini, kita substitusi ke persamaan IS. Y sama dengan 675 dikurang 1000 I. Y sama dengan 570. Oke, kita lihat kurvanya di sebelah kanan. Itu merupakan gambar kurva atau grafik dari IS dan LM. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung materi, yaitu kesimpulan mengenai apa yang saya paparkan kepada teman-teman sekalian. Jadi model ISLM yaitu menggambarkan interaksi pasar barang kurva IS
dan pasar uang atau kurva LM untuk menentukan keseimbangan jangka pendek, output, dan suku bunga. Kebijakan fiskal mempengaruhi kurva IS, sedangkan kebijakan moneter mempengaruhi kurva LM. Titik perpotongan kedua kurva menunjukkan keseimbangan simultan di kedua pasar yang dapat dimanipulasi oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai tujuan makroekonomi. Meskipun menyederhanakan realitas, model ini memberikan kerangka kerja yang berharga untuk menganalisis dampak dari kebijakan ekonomi yang berlaku. Oke, berikut saya lampirkan daftar pustaka materi yang telah saya bahas untuk menjadi bahan pembelajaran lebih lanjut oleh teman-teman sekalian. Saya cantumkan. Alhamdulillah, untuk pemaparan materi kali ini sudah dicukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk saya, baik untuk teman-teman sekalian. Jika kurang dipahami, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar atau menghubungi WhatsApp langsung ke saya untuk pertanyaan lebih lanjut. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis kurva ISLM. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana interaksi antara pasar barang dan pasar uang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Saya menyadari bahwa penjelasan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun pertanyaan yang dapat memperkaya pemahaman kita bersama. Bagi Anda yang ingin mendownload materi presentasi ini, saya silahkan untuk klik tautan yang tersedia di bagian deskripsi. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.